الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yang memiliki keagungan di atas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah untuk kita semua agar kita selalu beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi hari ini kita berpuasa hari keempat ya, hari keempat biidznillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan dan juga kekuatan agar kita senantiasa terus bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga kita melakukannya dengan penuh keimanan dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah-faedah atau barakah yang ada di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi didasari dengan keimanan dan juga ihtisab, ikhlas, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan iman dengan penuh keimanan dan juga ihtisab, mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita ditinggikan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang kita cintai, yang kita pelajari ajaran-ajarannya, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya. Sesungguhnya beliau adalah manusia yang paling patut ucapannya kita hafalkan dan juga kita jadikan sebagai dalil daripada kita menghafalkan ucapan-ucapan orang-orang kafir, ya. Maka tentu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik karena apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar melalui pemikiran-pemikiran atau perenungan-perenungan, tetapi itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan pelita cahaya kepada seseorang, ya. Ini nadhara itu biasanya
memberikan cahaya pada wajah seseorang, yaitu dia mendengarkan ucapanku, lalu dia menghafalnya, lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia menghafalnya, ya. Jadi kita berusaha menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui al-ilmu wal amal, yaitu ilmu dan juga amalan. Kita baca, kita hafalkan, serta kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah bukti nyata dari cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan hanya sekedar ucapan dan juga pujian-pujian untuk beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bagian yang paling terakhir, ya. Insyaallah setelah ini sudah selesai dan kita akan berganti menuju kitab yang lainnya, dan insyaallah kita bertemu setelah Ramadan, jemaah, ya. Setelah Ramadan, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah dan umurnya senantiasa diberkahi oleh Allah, dijadikan sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Yaitu hadis nomor 34, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ayyu da'in adwa minal bukhli." Dan penyakit apa yang lebih parah daripada bakhil? Penyakit apa yang lebih menular daripada bakhil? Jadi bakhil di sini digambarkan sebagai penyakit yang menular, karena biasanya seseorang ketika dia bakhil, ya, menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri dan tidak mau memberikan hak harta tersebut, ini akan ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullah huwa khairal lahum." Janganlah orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepadanya itu adalah sesuatu yang baik untuknya. Bal huwa syarrul lahum, tapi itu adalah apa? Sesuatu yang buruk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli." Ya, dan orang-orang yang bakhil dan mengajarkan kepada orang-orang untuk berlaku bakhil. Dan bakhil ini, jemaah, adalah salah satu sifat bawaan manusia, jemaah, ya. Ternyata bakhil ini salah satu sifat apa? Bawaan manusia, ya. Jadi kalau kita bilang fitrah, ya bukan fitrah juga, ya, tapi ini memang sifat bawaan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat bawaan, bukan berarti semuanya pujian, jemaah. Karena sifat bawaan manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik, gitu, ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau yang disebut dengan sesuai dengan fitrah, itu artinya yang baik-baik. Adapun yang tidak sesuai dengan fitrah, meskipun itu sifat bawaan, ya, maka kita katakan tidak baik. Contohnya, wa kanal insanu ajula. Manusia itu terburu-buru, ya. Manusia itu terburu-buru. Wa kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Adapun bakhil, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq." Kalau kalian menguasai perbendaraan rahmat Tuhanmu, ya, kalau gitu kamu menahannya, tidak mau mengeluarkannya karena takut untuk menginfakkan, takut bakhil, gitu, ya. Kalau kita diberikan berbagai macam kekayaan tapi kita tidak mau menyumbangkannya, berarti kita takut apa? Takut apa? Bukan takut bakhil, apa? Takut miskin, ya, takut miskin. Wa kanal insanu qatura. Kata Allah, wa kanal insanu qatura. Manusia itu bakhil, ya, pelit manusia itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian
Kemudian juga ada juga ayat dalam surat Muhammad juga ada jemaah, ya, banyak tentang hal ini. Dan lawan dari bakhil itu israf, ya, itu berlebih-lebihan. Jadi satunya bakhil, satunya berlebih-lebihan. Apa sih namanya jemaah? Boros, ya. Nah, temannya boros apa ya? Jadi yang berfoya-foya gitu ya, menggunakan hartanya dengan melampaui batas. Bahkan dalam infak pun, ya, infak kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesuaikan diri, ya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan orang-orang yang apabila mereka itu berinfak, ya, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan juga tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan antara keduanya itu adalah yang qawam, yang bagus, ya. Nah, jadi di situ infak itu artinya apa? Nafaqah itu adalah pembiayaan jemaah. Nafaqah itu pembiayaan, membiayai diri sendiri, membiayai keluarga. Jadi kita sesuaikan dengan uruf dan juga kebutuhan kita, bukan karena kaya raya, oh beli ini, beli itu, beli sembarang dibeli jemaah, ya. Atau juga bukan karena duitnya pas-pasan, mau makan ini jangan, mau makan itu jangan, ya. Semuanya jangan, ini juga tidak baik, ya. Nabi Muhammad SAW dalam hal tersebut adalah orang yang paling santai jemaah. Apa yang ada diterima, apa yang tidak ada ya sudah, ya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam suatu hadis disebutkan, ini kita tidak menyebutkan apakah sahih atau tidak jemaah, ya. Langsung kita baca saja. Thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara yang membinasakan. Kalau ini dikatakan bahwa jalur-jalur yang ada tentang hadis ini, ya, tidak luput dari kritik di dalam sanadnya. Tapi beliau di sini mengatakan, ya, pentaklik, penggabungan hadis ini insyaallah menjadi hasan hukumnya. Jadi 3 hal yang membinasakan. Syuhun muta', ya, syuhun muta', yaitu kebakhilan yang ditaati, pelit yang ditaati. Jadi artinya apa? Kalau kita punya sifat pelit itu harus dilawan. Kalau punya sifat pelit harus dilawan. Apa sih pelit itu jemaah? Pelit itu seseorang memiliki kelebihan tapi dia tidak mau mengeluarkannya kepada orang yang membutuhkan, gitu ya. Orang yang punya kelebihan tapi tidak mau mengeluarkannya. Baik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta', pelit yang ditaati, ini tidak baik. Berarti kita tidak boleh mentaati sifat pelit ini, harus dilawan, ya. Dan orang yang melawan pelit ini butuh syaja'ah jemaah, butuh keberanian, karena yang dilawan adalah bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, ya. Yang dilawan adalah bayang-bayang kemiskinan, kefakiran. Oh, nanti kalau aku infak, nanti aku jadi kurang ini, nanti nggak bisa beli ini, nanti nggak bisa ngasih anakku ini, nanti aku jadi miskin, ya, dan lain sebagainya. Itu bisikan-bisikan yang banyak sekali yang menghantui seseorang ketika dia ingin apa? Ingin berinfak jemaah, ya. Benar nggak seperti itu jemaah? Pernah? Nggak pernah? Masya Allah, berarti antum dermawan, ya. Kalau pernah pengen infak lagi, gitu ya. Baik. Kalau memang tidak ada bisikan-bisikan seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti antum sangat yakin, ya, sangat yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengembalikan segala sesuatu yang kita infakkan, ya. Kalau itu untuk akhirat, maka Allah akan memberikan
ganjaran di akhirat. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian belanjakan, ya, apa saja, untuk apa saja, maka Allah akan menggantinya, jemaah. Allah akan menggantinya di dunia atau di akhirat. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Nah, yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Ini juga sama. Jadi tidak boleh kita itu tunduk kepada hawa nafsu, jemaah. Ya, tadi biasanya itu diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, berupa kekuatan, ya, keinginan. Ketika dia pengen makan ini karena punya uang, makan terus, makan yang banyak, jemaah. Ini akhirnya jatuh kepada israf dalam makan. Atau juga uangnya banyak, misalkan lihat tasnya mahal, misalkan ratusan juta. Ini tas apa ratusan juta ini, ya kan? Buat apa? Mau dipajang atau dipakai, ya? Akhirnya beli bukan cuma satu tapi sampai 10 misalkan, ya. Atau pengen beli apa lagi, jamaah? Ya macam-macam lah. Namanya hawa nafsu manusia itu, hawa, sesuatu kecenderungan yang ada di dalam jiwa kita, kalau nggak dituruti itu meronta-ronta, jemaah, ya. Nah, seseorang apabila dia pintar dalam mengontrol hawa nafsunya, maka dia adalah orang yang sangat beruntung, ya. Karena di sini hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti itu mencelakakan. Berarti kita nggak boleh mengikuti segala keinginan dalam diri kita. Terus bagaimana? Ya kita harus bisa mengontrol, ya. Pengen minum itu, nyicipin makanan haram misalkan, mengandung khamr, cuma nyicipin dikit saja, nyicipin. Karena apa? Dia itu punya keinginan keras, ya karena hawa nafsunya, jamaah, ya. Tapi kalau dia memiliki keimanan dan ilmu, maka insya Allah bisa terkontrol. Kalau dia punya keimanan dan ilmu, maka dia terkontrol. Dia akan berkata kepada dirinya, oh, itu kan nggak boleh, itu haram, bahkan dia akan membencinya, ya, karena tahu itu apa? Haram. Demikian juga ada seseorang pengen zina misalkan, ya, pengen melakukan apa? Pengen melakukan zina. Jadi dorongan hawa nafsunya keras sekali untuk melakukan zina. Uang ada, kesempatan ada, fisik, kekuatan ada, ya. Mau pergi kemana, mau hubungin siapa, bisa dia. Tapi ketika dia memiliki keimanan dan juga memiliki ilmu, zina adalah haram, ya, maka Allah memberikan solusi banyak sekali yang halal. Kenapa tidak melakukan halal? Kenapa justru melakukan haram? Maka dia pikir-pikir, ya, kembali, bahkan mungkin membenci perbuatan tersebut. Kalau aku melakukannya, aku akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi keimanan dan juga ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menjadi tameng dari berbagai kemaksiatan. Baik, jadi dua ini, ya. Pertama tadi apa? 3 hal yang membinasakan. Pertama tadi apa? Pelit yang ditaati, pelit yang ditaati. Kedua, hawa nafsu yang diikuti, ditaati, diikuti, mirip, jemaah, ya. Wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan rasa kagum, ijab, ujub, jemaah, ya. Seseorang itu mengagumi pikirannya, pendapatnya sendiri. Ini juga bahaya, jemaah. Namanya suatu pendapat itu bisa benar, bisa salah. Kenapa? Kagum dengan pendapatnya itu bisa berbahaya. Karena bisa menyeret seseorang kepada sifat takabur dan menyombongkan diri. Takabur dan menyombongkan diri. Wah, aku hebat. Wah, orang lain itu kalah, orang lain bodoh dan lain sebagainya. Jadi menyebabkan seseorang apa? Menyombongkan diri, jamaah, ya. Dan ini terjadi pada orang-orang terdahulu, ya, kaumnya Nabi Musa. Jadi kaumnya Nabi Musa itu disebutkan sosok-sosok tertentu, ya, sosok-sosok tertentu. Ini berbeda dengan kaumnya Nabi yang lain, jemaah. Kalau Nabi Nuh, Nabi Syuaib,
Nabi Hud, Nabi Shalih, itu tidak disebutkan tokoh-tokoh tertentu. Ya, Nabi Isa tidak disebutkan tokoh-tokoh tertentu. Tapi ketika di zaman Nabi Musa itu disebutkan tokoh-tokoh tertentu. Ya, apa itu tokoh tertentu? Ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Ya, ada Qarun, Fir'aun, Haman. Ini tokoh tertentu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua adalah orang-orang yang ujub dengan apa yang mereka miliki. Sombongnya luar biasa, jemaah. Qarun, ya, dia terfitnah dengan apa? Dengan ilmu dan hartanya. Ilmu dan harta, bukan cuma harta, jemaah, tapi ilmu dan harta. Ya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya ini semua ya karena aku berilmu, gitu katanya. Ya, jadi punya harta yang kuncinya saja kalau dipikul sama orang-orang yang kuat itu mereka merasa berat. Ya, ada juga yang menyebutkan dipikul oleh beberapa puluhan ekor baghal, ya, kuda, peranakan kuda. Mereka itu nggak bisa jalan cepat, pelan-pelan jalannya. Saking apa? Saking banyaknya, ya, kunci-kunci perbendaaraannya. Ya, nggak tahu gudangnya itu ada berapa, gitu ya. Atau juga banyak dan juga besar-besar, ya. Nah, ini Qarun ini, jemaah. Jadi dia ujub dengan ilmunya dan juga harta bendanya dipamerkan, jemaah, ya, bikin karnaval dia khusus untuk harta kekayaan sendiri. Ya, mungkin kalau orang punya koleksi mobil-mobil mewah itu diiring-iringin, dibikin arak-arak. Wah, ini mobil siapa ini? Mobil Pak Fulan, Masya Allah. Buat apa dikeluarin? Ada pameran. Pamerin buat siapa? Ya masyarakat biar nonton saja. Ya, buat apa, jemaah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia pun keluar menuju kaumnya dengan zinatihi, dengan perhiasannya. Jadi memamerkan sesuatu, ya, ini juga menunjukkan bagian apa? I'jab, kekaguman kepada diri sendiri. Dan juga tadi kita sebutkan Fir'aun. Kalau Fir'aun itu dengan kekuatan dan kekuasaannya, ya, kekuatan dan juga apa? Kekuasaannya. Kekuasaannya memiliki tentara yang katanya tidak bisa dikalahkan. Plus dia adalah orang yang kejam, ya, orang yang zalim, tidak segan untuk membunuh. Tapi ajibnya kepada Nabi Musa pikir-pikir dulu, gitu ya, tidak langsung apa? Membunuh dari kecil itu. Ya, kenapa? Karena jawabannya Allah melindungi Nabi Musa, itu saja, jemaah. Ya, entah itu dengan memberikan rasa kasih sayang kepada Fir'aun meskipun musuhnya, tapi ada rasa kasih sayang kepada apa? Nabi Musa dalam hati Fir'aun. Nabi Musa pun, ya, ada merasa Fir'aun ini dulu berjasa di dalam apa? Di dalam merawatnya, ya. Maka Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepadanya ucapan yang lembut, bukan dengan ucapan yang bentak-bentak kasar, bukan, tapi ucapan lembut. Haman ini juga sama, ya, i'jab dengan pemikirannya, ya, pemikirannya. Sepertinya Haman ini adalah seorang ahli strategi, ya, konstruksi dan juga apa? Strategi. Karena dalam Al-Quran ketika Fir'aun menginginkan bangunan, maka Fir'aun berkata Haman, ya Hamanu bnili sorha, wahai Haman, bangunkan untukku sorha, yaitu bangunan yang tinggi, ya, benteng atau menara, ya, la'alli ablughul asbab, supaya aku bisa mencapai tangga, asbabas sama, yaitu tangga langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa lihat Tuhannya Musa. Ya, jadi dia minta kepada siapa? Kepada Haman. Dan juga Allah berfirman, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun, Haman dan tentara mereka berdua, ya, bukan cuma disebutkan tentara Fir'aun, tapi tentara siapa? Tentara Haman
Jadi tentara Fir'aun dan Haman. Jadi Haman juga punya pengaruh besar terhadap kekuasaan Fir'aun. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Intinya orang-orang ini dijadikan contoh untuk kita semua. Tidak boleh sombong dan juga tidak boleh ujub, jemaah. Ini adalah sesuatu yang buruk. Baik, 3 hal kita ulang lagi. Yang pertama, pelit yang ditaati. Kedua, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian ya, ujub atau kagum terhadap pemikiran sendiri. Nah, jadi kita diperintahkan untuk apa harusnya? Untuk tunduk. Ya, yang ketiga, kita diperintahkan untuk apa? Tunduk, bukan kagum kepada pemikiran, tapi tunduk kepada perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak seperti ahlul kalam. Ahlul kalam itu orang yang paling ujub terhadap pemikirannya sendiri, yang mengatakan bahwasanya akal itu dalilul akli qat'iyyud dalalah. Dalil akal itu adalah dalil yang qat'i, paten, pasti. Adapun Al-Qur'an dan Sunnah dzanni, enggak paten. Ya. Al-Qur'an Sunnah enggak paten, kemungkinan begini, kemungkinan begitu, jemaah. Baik. Maka kita katakan Al-Qur'an dan Sunnah secara dalil dia itu paten. Ya, paten. Tapi secara pemahaman ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Baik. Kalau paten artinya sahih, ya, sahih. Tinggal siapa yang apa? Yang membawanya, jemaah. Apakah ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Baik. Itu tentang bukhl, jemaah, ya. Berikutnya nomor 35, At-Tirmidzi mensahihkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anal jalisa wasatal halqati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah halaqah. Orang yang duduk di tengah halaqah. Ya, ini sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan. Ada juga yang menyebutkan dhaif, ya, karena dinilai hadis yang terputus. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah halaqah. Jadi lingkaran lagi ngobrol, ya. Lagi ngobrol lebih dari 2. Kalau 2 orang kan ya berdampingan gitu, ya. Kalau ada 2 orang kita langsung duduk di tengah, enggak boleh, jemaah. Memisahkan 2 orang yang sedang duduk bersama ngobrol, kemudian kita duduk di tengahnya, itu haram, tidak boleh. Nah, ini mirip seperti itu, jemaah. Ya, ketika ini ada orang ngumpul, ya, kemudian mereka ngobrol, tiba-tiba ada orang datang duduk di tengah, maka orang ini tentu akan apa? Mengganggu mereka. Mengganggu apa? Satunya misalkan mau ngomong yang sebelah sana, gini-gini. Karena apa? Susah mau menghadap, ketutupan sama orang satu ini yang ada di tengah ini, ya. Atau dia itu ingin apa? Ingin dipandang, ya, ingin dipandang, ingin menjadi pusat perhatian. Dia di tengah, ya. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang duduk di tengah halaqah. Jadi kondisinya mirip dengan orang yang tadi duduk di tengah 2 orang yang sedang apa? Sedang ngobrol, mengganggu, ya. Intinya adalah apa? Mengganggu. Baik. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hati, iyyakum wal hasad, ya. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian, yaitu sifat hasad. Hasad itu dengki, hasad itu benci ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, ya. Jadi dalam hati kita itu nggak suka ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan.
Meskipun kita ini kaya raya misalkan ya, orang ini baru saja tumbuh, kita nggak seneng, itu hasad ya. Makanya hasad itu bisa menjangkiti siapapun, bisa orang miskin, orang kaya, ya itu ada sifat apa? Hasadnya. Tidak harus orang miskin ketika melihat orang yang kaya raya langsung hasad atau dia muncul hasad. Tidak mesti jamaah. Orang kaya terhadap orang miskin itu juga bisa hasad, saudara dengan saudara, dan biasanya hasad itu muncul dengan orang yang sama, mirip profesinya atau tempat tinggalnya ya, atau persaudaraan. Jadi yang apa istilahnya ya, yang ada unsur kesamaan gitu ya, ada unsur kesamaan dalam nikmat gitu, itu muncul apa? Muncul hasad biasanya. Misalkan pedagang bakso dengan pedagang bakso, ini kok rame, ini nggak rame. Misalkan dia rame, kemudian melihat saingannya mulai rame, wah mulai nggak suka dia, ya kan? Nggak suka, oh nanti ini jadi saingan kita nih. Nah, itu muncul seperti itu jamaah. Atau beneran bikin rumah makan dengan rumah makan, ketika ini rame nggak senang, wah itu rumah makan itu kok cepet banget itu gedenya, ya nggak suka. Tapi kalau cuman iri pengen berkembang seperti itu, artinya mereka itu berlomba-lomba, apa sih namanya Pak? Bersaing ya, bersaing dengan sehat, nggak masalah jamaah ya. Jadi berkompetisi dengan sehat maka tidak masalah. Tapi kalau menjatuhkan ada unsur nggak sukanya, nah ini yang bermasalah. Baik. Tetangga dengan tetangga gitu ya, ini punya rumah dengan punya rumah. Ketika tetangganya nambah barang sedikit saja dilirik, apa sih? Nah, gak suka dalam hatinya. Punya beli mesin cuci baru, wah datang mesin cuci, panas dia, gerah ya. Lihat lagi, wah ada mainan baru, apa itu? Mobil-mobilan, mobil listrik misalkan gitu ya, langsung gak suka dia. Lihat tetangganya lagi benerin taman, dikasih kolam ikan kecil misalkan, wah nggak suka dia ya. Ini bahaya jamaah ya. Jadi biasanya kalau tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara juga seperti itu biasanya ya. Saudara dengki kepada siapa? Kepada saudaranya. Seharusnya saudara itu kan sayang kepada apa? Saudaranya ya. Dia senang kalau ada saudaranya yang berkembang. Tapi sebagian orang itu justru apa? Jadi tempat dengki-dengkian. Ini mungkin banyak terjadi bukan saudara sekandung, tapi keluarga yang agak besar, sepupu. Nah, biasanya Pak, antar sepupu ya Pak. Ya, anaknya Pak Fulan itu dengan masalahnya juga karena dipengaruhi oleh orang tuanya yang suka membanding-bandingkan ya Pak. Ya. Jadi ketika antum membanding-bandingkan anak antum, tuh lihat tuh si Fulan anaknya ini, itu akan bisa membangkitkan apa? Kedengkian ya, dan juga kompetisi yang tidak sehat. Baik. Gimana caranya terusan jamaah kalau seperti itu supaya anak kita ini tidak muncul kedengkian? Udah qanaah saja, suruh berusaha ya, jadikan itu misalkan teman dan seterusnya. Rizki orang masing-masing ya kan, gak bisa kita menyamai dalam rizki, gak bisa jamaah ya. Sama plek atau sama mirip itu nggak bisa. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rezeki itu banyak bentuknya. Ya, mungkin dia kaya tapi nggak selalu bahagia jemaah. Kaya tapi sakitnya luar biasa juga. Antum duitnya pas-pasan tapi sehat. Masih bisa ketawa-ketawa, makan apa saja juga nggak sakit perut ya kan. Ini nikmat sekali jemaah. Tapi ada orang itu salah makan dikit langsung muntah-muntah dia, ya langsung masuk rumah sakit. Ini nikmat yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya, jadi cara mengobati hasad itu bagaimana? Cara mengobati hasad kita tadi, ya harus memberi. Kita dermawan ya, Pak. Ya, insya Allah kalau orang dermawan suka memberi, ini tidak muncul hasad. Baik. Karena dia apa? Karena dia biasa memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahkan ithar mungkin ya.
melebihkan orang lain daripada dirinya sendiri, sehingga ketika orang lain itu tumbuh gitu kan, senang dia jamaah, bukan malah hasad. Kemudian yang kedua, doakan itu orang yang punya kelebihan, doakan orang yang misalkan baru mendapatkan nikmat Allah, doakan keberkahan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua, apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang membanggakan pada diri kita sendiri, pada harta kita, pada keluarga kita, atau juga orang lain, supaya mendoakan apa? Keberkahan. Gimana doanya? Barakallahu fiik, atau tabarakallah, atau Allahumma barik lahu, ya Allahumma barik fihi, dan seterusnya. Jadi kita disuruh untuk apa? Mendoakan keberkahan, bukan malah mendoakan keburukan, ya semoga rusak, semoga hancur, dan seterusnya. Ini kan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga mengetahui bahwasanya rizki Allah itu masing-masing, ya. Allah memberikan rizki kepada siapa saja. Iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, memakan pahala, ya. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api itu melahap kayu bakar, seperti api melahap kayu bakar. Jadi api itu menjalar sedikit demi sedikit sampai kayu bakar itu pun habis menjadi arang dan debu, ya. Pertama jadi arang, tapi kemudian arang itu masih membara, lama-lama apa? Hancur jadi debu, jemaah. Jadi hasad ini adalah, ya, orang hasad itu ketika muncul hasadnya, panas itu jiwanya, jemaah, ya, jantungnya berdetak keras, darahnya mengalir ke seluruh tubuh, panas dia. Nah, itu hasad yang memuncak, jemaah, hasad memuncak. Dan hasad itu bertingkat-tingkat, ya. Hasad dipendam, ada juga hasad yang dilampiaskan. Ada hasad putus asa, ya. Hasad tapi apa? Putus asa, merasa dirinya nggak mungkin aku bisa, dan mendingan diseret sama kayak dia. Aku sesat, tak bikin sesat sekalian, gitu kan? Itu seperti hasadnya iblis, ya. Dia tahu dia penghuni neraka, nggak mungkin dia naik ke surga, ya. Maka dia pengennya dah nyeret anak Adam aja untuk menemani di neraka. Ada juga orang hasad yang diluapkan, dilampiaskan dengan apa? Dengan ucapannya, dengan fisiknya, ya kan? Itu hasad. Ketika ada orang yang jahat, maka dia mencaci maki, difitnah, ya. Kemudian juga ada yang memukul, mencelakai, merusak barang orang yang dihasati. Jadi musuh orang hasad itu nggak enak, jemaah, ya. Makanya Nabi SAW berdoa, memerintahkan kita berdoa berlindung dari orang yang dengki, ya. Ta'awwadhu min jaris su' fi darin muqamin, ya. Mintalah perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Kenapa tetangga itu ada yang buruk, jemaah? Ya, hasad. Tetangga buruk itu salah satu penyebab besarnya adalah hasad, gak suka sama kita, gak suka kita dapat suatu kenikmatan. Maka kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tinggal, tempat menetap kita, ya. Karena apa? Karena kalau tetangganya di Badiah, di misalkan kita sedang naik atau kita nomaden gitu, ya. Kita nomaden, kita masih bisa cari tempat lain. Tapi kalau sudah beli rumah, ya, tapi kemudian kita diuji dengan tetangga yang hasad, ini musibah yang tidak menyenangkan sekali, ya. Banyak sekali orang yang akhirnya menjual rumahnya, tidak tahan di suatu tempat karena apa? Karena hasadnya dari tetangganya, ya. Ya, semoga kita adalah tetangga yang baik, jemaah. Jadi hasad ini
adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala ya bagi seseorang. Karena orang yang hasad tentu tidak akan merasa nikmat melihat orang lain dikit baik, dia nggak suka. Hukuman untuknya ya. Jadi penyakit itu akan membawa kepada kesengsaraan bagi seseorang. Kemudian juga hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang salat itu mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, niscaya dia berdiri untuk menunggu sampai selesai selama 40 ya, itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang tersebut. 40 apa ini? Ya, entah 40 hari, 40 tahun atau 40 apa ya kan? Nah, di sini hanya disebutkan arba'in. Lakana an yaqifa arba'in, dia itu berhenti selama 40, itu lebih baik baginya. Saya ulang ya, artinya seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosa yang akan dia tanggung ya, niscaya dia berhenti selama 40, itu lebih baik untuknya. Ini menunjukkan bahwasanya melewati orang yang sholat hukumnya adalah apa? Haram ya, haram ya ma. Tidak boleh ya kita melewati orang yang sholat. Bahkan disebutkan dalam hadis kalau ada orang yang sholat itu kita suruh mencegahnya. Seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu," apabila salah seorang di antara kalian salat ya, menghadap sesuatu yang menghalanginya, jadi pakai sutroh dia, yasturuhu minan nas, menghalangi dari orang-orang yang lewat, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, lalu ada seseorang yang ingin lewat di depannya, falyadfa'hu, maka cegahlah dia ya, dicegah. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia tidak mau, pengen lewat-lewat juga, falyuqatilhu, suruh memeranginya ya. Jadi dicegah dengan lebih keras ya. Bahkan oleh Abu Sa'id itu ada orang yang lewat didorong dia ya, sampai didorong nih pemuda, sampai pemudanya lapor kepada pemimpin. Baik. Fa innama huwa syaiton, karena dia itu setan ya, dalam riwayat lain fa inna ma'ahu qarin, dia bersama qarin, ada setan yang menyertainya yang ingin lewat di depan orang tersebut ya. Jadi dia lewat di depan itu karena dorongan setan jemaah. Jadi nggak boleh ya, tidak boleh kita lewat di depan orang yang sholat ya, sedang sholat kita tahu nih, maka jangan lewat di depannya. Lalu bagaimana dengan orang yang masbuk ya? Biasanya kita sholat kemudian ada yang masbuk di belakang itu 3 rakaat, 4 rakaat misalkan ya. Nah, tentu dia kemudian ketika orang itu pergi, yang di depannya dia nggak punya sutroh. Kita tidak melewati bagian yang kira-kira cukup untuk sujudnya dia ya. Adapun lebih dari itu insya Allah tidak masalah jemaah ya. Nah, karena ini statusnya dia masih makmum ya, masih makmum, hanya saja masbuk, dia menyempurnakan sholatnya. Jadi jangan dilewati pas depan dia cukup untuk bersujud, tapi agak sana dikit insya Allah tidak masalah. Demikian juga para ulama membahas tentang bagaimana kalau di Masjidil Haram ya, karena sebagian ulama ada yang mengecualikan ya. Jadi kalau di Masjidil Haram mereka anggap bahwasanya melewati orang yang sholat itu boleh
karena memang Masjidil Haram itu tempatnya tawaf, sehingga orang yang sholat ketika menghadap Ka'bah mungkin saja orang yang tawaf itu terhalangi dengan orang tersebut. Akhirnya gimana nih, berhenti atau lewat, kan gitu ya. Kalau berhenti nanti ditabrak sama orang-orang ya. Makanya di zaman sekarang itu diberikan tempat khusus untuk orang-orang yang sholat, ya kan, dikasih pagar, sholatnya di sana. Orang tawaf nggak ada di sini, itu tempat sholat, ini tempat tawaf masing-masing. Ini untuk kemaslahatan jamaah ya. Jadi kalau kita sedang berkunjung ke Ka'bah, sholatnya jangan sembarangan. Aku pengen dekat sama itu, aku pengen sholat di belakang makom Ibrahim. Kan sebagian orang itu memaksakan diri jamaah sholat di makom Ibrahim. Akhirnya apa? Mengganggu orang yang sedang tawaf, ditabrak-tabrak itu ya, gayanya aja gini-gini ya. Itu gaya jamaah, itu ganggu jamaah ya. Jadi pengennya taat, pengennya mengikuti sunnah, tapi tidak faham dengan kondisi gitu ya. Bahkan mencium hajar aswad itu kan sunnah, tapi kondisi seperti itu berjubel-jubel, desak-desakan ya. Bahkan perempuan-perempuan ikut juga pengen cium hajar aswad dengan cara desak-desakan. Apalagi ada suami sama istrinya seakan-akan ayo tak deketin, tapi istrinya disenggol-senggol sama orang-orang, ya kan? Ya, maka tidak seperti itu jemaah ya. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memperingatkan kepada kalau nggak salah budak wanitanya ya, jangan mendekati kalau tawaf jangan mendekati bagian dekat dengan hajar aswad itu, karena di sana berdesak-desakan jemaah. Ya, Umar bin Khattab juga ya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tentu kalau berusaha akan sikut sana sikut sini jemaah, menyakiti orang, ya kan? Ya, mau melakukan sunnah kok harus menyakiti orang. Jadi kita kembali lagi melewati orang yang sholat ya, ini tidak diperbolehkan atau haram ya, haram. Sebagian ulama tetap melarang, kalau pun di Masjidil Haram juga nggak boleh ya, tidak boleh, karena memang hukum asalnya itu untuk semua orang, semua masjid, tapi dalam kondisi tertentu darurat misalkan. Ini kalau nggak lewat ini gimana ya kan, bahaya. Ini tempat tawaf, kenapa orangnya sholat di sini? Nggak bisa, mau minggir kita nggak bisa, nanti tabrak orang yang belakang. Ya sudah, lewatin saja ya, dilewati saja, tidak masalah insyaallah taala. Baik. Kalau melewati orang yang sholat itu hukumnya adalah haram, bagaimana hukum tentang memiliki sutroh ketika kita sholat ya? Mengambil sutroh ketika sholat hukumnya apa jamaah? Ada yang mengatakan sunnatun muakkadah. Jadi para ulama madhab menyebutkan bahwa sutroh itu adalah sunnah muakkadah. Bahkan disebutkan ini ijma' mereka ya. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang sangat ditekankan, mendekati wajib ya. Sunnah yang sangat ditekankan dan dia mendekati wajib. Makanya kita sangat heran dengan sebagian orang yang ketika sholat langsung saja di tengah-tengah kadang-kadang, atau di belakang, atau bahkan di depan pintu ya, baru masuk. Misalkan biasanya pintu di samping seperti itu ya, masuk langsung dia ke belakang sholat di situ tanpa sutroh. Orang yang mau masuk itu gimana ini gitu kan, ini orang sholat tanpa sutroh gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita faham jemaah ya, kita faham. Jadi kalau kita mau sholat, cari bagian yang ada sutroh. Apa itu sutroh jemaah? Sutroh itu apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghalangi orang lain supaya tidak melewati di depan kita ya, menghalangi orang lain supaya tidak lewat di depan kita. Tembok bisa nggak? Bisa. Tiang bisa, kursi, meja, ini mimbar, apalagi jemaah itu ada tempat sutroh, itu ada dibikinin ya kan, bisa juga. Atau bahkan manusia ya, orang yang sedang duduk tapi kita
perkirakan juga nih orang mau berdiri atau tidak ya. Nah, ini orang sudah mau selesai sholat, kita jadi sutroh, kita belum selesai Al-Fatihah dia sudah kabur duluan ya kan. Dan juga Nabi SAW terkadang menggunakan kendaraannya unta. Jadi unta beliau itu sedang menderum, beliau sholat menghadap apa? Menghadap unta jemaah ya. Itu tidak masalah. Pohon yang nggak boleh itu api ya. Sholat menghadap api ini seperti menyerupai orang Majusi nanti bersujud untuk siapa? Bersujud untuk api ya. Jadi kalau kita sholat menghadap sesuatu dan menjadikan orang itu memiliki syubhat ya, itu dihindari. Makanya Nabi SAW melarang sholat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur ya. Jadi tusallu ala ilah nggak boleh, atau baina ya. Jadi sholat menghadap kuburan nggak boleh, di atas kuburan nggak boleh, antara kuburan ini juga tidak diperbolehkan jemaah ya. Ini salah satunya adalah untuk menghilangkan prasangka dalam diri kita ataupun orang lain kita itu sujud kepada siapa? Kuburan. Dan itu menjadi syubhat banyak orang jemaah. Ketika ada kuburan kemudian kita sholat di situ menghadap situ, nanti orang-orang yang tidak faham, wah ini kuburan keramat ini jemaah ya. Akhirnya berduyun-duyun orang datang ke tempat tersebut untuk minta-minta ya. Bahkan masyarakat kita ajib ya, kuburan palsu pun juga dikeramatkan ya. Ada orang bikin ini namanya kuburan, padahal dulu nggak ada. Bahkan katanya dulu itu candi ya, candi yang sudah rusak, nggak dipakai, rawat lagi. Tiba-tiba ada kuburan dua, dikasih nama ini kuburan Syekh Fulan, Maulana siapa gitu ya, yang mengunjungi banyak gitu ya, yang mengunjungi banyak. Itu bisnis atau kalau mau bisnis murah itu jamaah cari pekarangan, untuk punya pekarangan kan ya, untuk kasih itu gerbang besar kuburan Syekh Maulana Fulan bin Fulan gitu ya, taruh situ. Antum bawa tengkorak dari jasad mana taruh situ jemaah, untuk buktikan ini ada nih ya, ada jasadnya. Ketika digali, oh ya ada gitu kan ya, ternyata itu bohongan antum sendiri jemaah. Insya Allah laku ya, laku insya Allah. Apalagi ada juru kuncinya, antum setting nanti kamu cerita begini ya, bikin cerita ya, kasih foto, bikin foto palsu siapa gitu ya, karena bukan ngajarin ya tutorial ya Pak. Nah, tapi ini adalah suatu kesesatan, pembodohan masyarakat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita tadi ngomong tentang apa jemaah? Sutroh ya. Nah, jadi tidak boleh kuburan itu jadikan sutroh. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW melarang menggabungkan antara masjid dengan kuburan. Di situ masjid dalamnya ada kuburannya. Tapi kalau masjid areanya terpisah ya dengan kuburan, entah di samping, di depan, belakang, kalau udah terpisah tidak masalah ya. Apalagi sudah dipagerin ya, ini tidak masalah jemaah ya. Sebagian orang menganggap kalau satu area tetap tidak boleh, satu area pagernya sama, satu area gitu kan, tetap tidak diperbolehkan. Kalau itu tanahnya tanah wakaf untuk masjid, maka jangan dipakai untuk kuburan. Kecuali kalau sepakat misalkan yang ini dijadikan sebagai kuburan saja, wakaf kuburan, lalu dipagerin berpisah dengan apa? Masjid, insya Allah tidak masalah jemaah ya. Sudah terpisah masing-masing meskipun berdekatan ya. Karena kita tahu juga kuburan Nabi SAW itu di samping masjid ya, di samping masjid tapi terpisah ya. Itu kuburan Nabi SAW bukan di dalam masjid, bukan. Itu rumah ibunda Aisyah ya, rumah Nabi SAW untuk istrinya, yang itu bukan masjid
masuk area masjid karena ada suatu perluasan. Perluasan itu pun sampai mau nempel atau sampai nempel kuburan apa? Kuburan Baqi', ya kan? Sebelah kiri ada kuburan Baqi', ya. Artinya tidak masalah kalau berdekatan, yang penting ada sesuatu yang jelas ini masjid, ini bukan, jemaah. Baik. Bahkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di samping Masjid Nabawi itu pun menjadi fitnah untuk sebagian orang, jemaah, ya. Sebagian orang itu ada yang datang ke masjid menuju yang utama adalah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengennya menghadap situ sholatnya, ya, sholatnya pengen menghadap ke kuburan, ya. Ini banyak sekali, sama, makanya di sana ada askar-askar itu yang suruh nyingkirin orang dan diusir-usir itu, ya. Jadi tentang sutroh, ya, ada untuk orang yang sholat, sutroh ini hukumnya tadi apa? Sunnah muakkad, ya, ini mayoritas ulama atau ijma' 4 mazhab. Ada juga yang menyebutkan wajib, ya. Syekh Albani rahimahullah kalau nggak salah menyebutkan sutra itu wajib karena memang semua dalil memerintahkan untuk membuat sutroh, kecuali satu dalil yang ana tahu, ya, satu dalil dari Ibnu Abbas, ya, yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya ala ghairi jidar, ya, yusolli biminan ila ghairi jidar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mina, mengarah bukan tembok. Bukan tembok, sebagian ulama memahami berarti tidak pakai sutroh, ya. Bukan tembok. Bukan tembok itu kan macam-macam. Bukan tembok itu biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau keluar menuju tempat lapang, beliau bawa harbah atau anazah namanya, jadi tongkat kecil, ya. Jadi kayak apa? Tongkat kecil yang bisa ditancapkan gitu, ya. Ditancapkan berdiri seperti ini kurang lebih. Habis itu beliau sholat menghadap situ, ya. Jadi ucapan ila ghairi jidar tidak selalu tidak difahami secara langsung bahwasanya beliau tanpa menggunakan sutroh, tapi menggunakan sutroh hanya saja sutrohnya bukan tembok, gitu, ya. Bisa dari tongkat atau misalkan apa. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan sutroh. Ketika sholat Id, ya, beliau itu selalu menggunakan ini tadi apa namanya, tombak kecil itu, ya. Kemudian ditancapkan lalu sholat menghadap situ. Selalu seperti itu, jamaah. Dan itu kemudian diikuti oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar juga mengerjakan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini tentang sutrah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh meremehkan, ya, meremehkan sutrah ini, jamaah. Sebagian orang itu meremehkan, sunnah aja. Sunnahnya gimana ini? Ini sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib, dan juga sunnahnya seandainya sunnah ini adalah yang muakkadah, yang ditekankan untuk kita kerjakan, ya, dan selalu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Kalau maghrib itu, sholat maghrib, mereka itu berduyun-duyun, lomba-lomba untuk mencari sutroh. Mereka sholat sunnah 2 rakaat sampai ada orang yang masuk menganggap ini udah selesai sholat kalian, ya. Karena para sahabat itu penuh menempati tempat yang ada itu di bagian depan, ya, seakan-akan sudah selesai sholat. Itu jamaah, bukan di tengah-tengah atau di belakang sana, bukan, ya. Baik. Dalam hadis misalkan, ya, Abdullah ibnu Abbas atau hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli," apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahal. Apabila
seseorang sholat, sesungguhnya yang akan menghalanginya ya di depannya, yaitu kalau dia meletakkan sesuatu yang setinggi akhiratul rahal. Akhiratul rahal itu buat sandaran punggung kalau orang naik onta ya. Nah, tingginya kurang lebih segini sehasta atau segini jamaah ya. Baik, 2/3 hastanya, seperti inilah kurang lebih dari sini ke sini. Nah, itu insya Allah cukup ya. Fa innahu yaqta'u salatahul himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Sesungguhnya akan memutus salatnya jika yang lewat itu adalah keledai, wanita, dan juga anjing hitam. Ya, memutus di sini sebagian ulama mengatakan batal. Batal salatnya kalau ada keledai yang lewat di depannya. Ya. Ada yang mengatakan makruh, memutus ini mengurangi pahala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian dua lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sama seperti yang sudah kita baca tadi jemaah dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Kita disuruh untuk menghalangi ya. Jadi saya ulang, pertama, kita kalau mau sholat jangan langsung sholat di tempat terbuka, tapi pilih yang ada sutrohnya. Jangan malu untuk sholat di depan ya. Jangan malu untuk sholat di depan, bagian depan sana jamaah. Ini kan ada tembok-tembok ya. Sholat di situ. Jangan milih di bagian belakang. Apalagi sholat Jumat. Sholat Jumat jangan milih belakang yang ada sandarannya ya. Jangan. Tapi milih di belakang. Udnu minal imam, kata Nabi SAW. Mendekatlah kepada imam ya. Mendekatlah kepada imam. Jadi orang yang mendekat kepada imam itu selain menjalankan perintah Nabi SAW, dan juga punya keutamaan soft pertama atau soft terdekat. Kemudian yang kedua, ya, pertama mencari sutra. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang lewat, manusia misalkan, maka dia berusaha menghalanginya. Bagaimana yang melewati ini? Kucing misalkan, ya, sama jamaah, ini anak-anak misalkan atau kucing ini berusaha tidak melewati orang yang sholat sendirian atau dia menjadi imam ya. Terus ini kan kucing gak punya akal ya, kalau disingkirin kadang dia mau lewat lagi, ya sudah, kita maju, kita yang maju. Nabi SAW pernah sholat di tempat jalan ya, jalan umum yang biasa dilewati oleh kambing ya. Lalu ada kambing mau lewat, beliau berusaha menghalau, tapi kambingnya mau lewat terus karena banyak mungkin jumlahnya. Akhirnya beliau maju sampai perutnya nempel ke tembok ya. Jadi misalkan ada tembok panjang, itu biasa di situ ada lewat kambing ya. Beliau sholat di situ, ini kambingnya mau lewat, maka beliau maju saja, ngalah ya. Jadi beliau tidak membiarkan ada sesuatu yang lewat di depannya. Kambing, kucing, kalau kucing kan seukuran anak kambing ya Pak ya. Kemudian yang ketiga ya, kalau yang ketiga apa? Yaitu kalau kita menjadi orang yang lewat, kemudian mengetahui ini ada orang yang sholat, maka kita melewati di belakang dia atau di depan sutrohnya. Jangan antara dia dengan sutroh. Kalau ada orang yang sholat kemudian dia tidak menggunakan sutroh, apakah kita perlu meletakkan sutroh di depannya? Lihat kondisi. Kalau kondisinya banyak orang dan kemungkinan orang itu akan lewat di depannya, sebaiknya dikasih sutroh supaya orang-orang mau lewat itu tidak canggung ya. Jadi kita membantu dia supaya punya sutroh, kita membantu orang-orang supaya apa? Supaya tidak canggung ketika lewat di depannya. Kewoh itu bahasa Jawanya. Nah, mau lewat, aduh gimana ini orang sholat kok depan pintu keluar ini gitu. Maka kasih sutroh saja supaya orang-orang mudah untuk lewat.
Tapi kalau dia misalkan sholatnya mojok di sana, sutrohnya depan kan jauh ya kan, mojok di sana, nggak mungkin ada orang lewat di sana, ya sudah biarin saja, ya aman, insyaallah. Yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Demi zat yang jiwaku di tangannya, itu demi Allah yang menguasai jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tadkhuluna al-jannah, kalian tidak bisa masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang ideal, hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi. Ala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan untuk kalian sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbtum, kalau kalian melakukannya niscaya kalian saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum, ucapkanlah salam antara kalian. Maka ini menunjukkan salam, menyampaikan salam itu hukumnya adalah wajib gitu ya. Kalau kita tidak saling memberi salam, maka kita bisa terjatuh dalam sesuatu yang haram, yaitu tabarrud, wahsyah ya. Wahsyah itu artinya merasa sendiri, jauh sama orang lain. Kan sebagian orang itu apa ya? Kalau zaman sekarang itu ada sifat introvert gitu ya. Kalau sama orang tuh nggak gampang berkomunikasi, nggak suka bergaul dan seterusnya itu ya. Makanya seperti ini ada kadar yang harus diperbaiki jamaah ya. Ada baiknya, tapi kekurangannya lebih banyak. Baik. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya kita saling memberi salam. Assalamu alaikum, memberi salam. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dan percaya. Salam itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi itu adalah berita. Kita sampaikan kepada orang lain, kamu selamat sejahtera, selamat dariku, aku tidak akan menyakitimu dengan ucapan ataupun perbuatan, dan Allah akan memberikan kesejahteraan untukmu. Itu jamaah. Jadi bukan assalamualaikum, kemudian kita salamnya bentak-bentak misalkan ya, marah-marah sambil caci maki ya. Ini keliru jemaah. Jadi salam ini harus difahami dengan baik oleh seorang muslim ya. Jadi salam itu fungsinya adalah kita menanamkan kepada mereka rasa aman dari diri kita ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang lain selamat dari lisannya dan tangannya ya. Jadi dia menyebarkan salam. Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Wallahu a'lam bissawab. Penutup, inilah akhir buku ini, dan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat dan salam Allah terlimpahkan atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Saya menukil dari naskah kedua yang telah dibacakan langsung di hadapan penulis sendiri, dan di atasnya diimbuhkan tulisan dengan tulisan tangan beliau sendiri. Beliau berkata ini adalah sahih dan ditulis oleh maula beliau Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini apa namanya? Yang meneliti manuskrip ya. Dikumpulkan manuskrip, dibandingkan, kemudian baru ditulis ulang jemaah. Ada pertanyaan silakan. Ya, Bang. Ya. Iya. Kedua, kalau misalkan tengah-tengah dia, kalau udah ada siapa, masih ada orang itu bisa menjadi
berdiri, dia mencari sutra, jalan dia ke tembok. Nah itu gimana? Iya, nah ya, tidak tahu tuh ya kalau ada masbuk kemudian dia berjalan mencari sutra. Seandainya mencari sutra, jangan jauh-jauh, tidak harus ke depan, bisa ke samping ya. Jadi dia bisa geser ke kanan atau ke kiri. Jadi tidak harus jalan, apalagi jalannya jauh jemaah. Jadi kalau jalannya misalkan sampai 2 shaf gitu kan, maka tidak dianjurkan karena dia akan melakukan gerakan yang banyak ya, jalan gerakan yang banyak. Jadi udah di situ saja, tidak apa-apa, tinggal orang yang mau lewat ini menghindar saja ya, orang lewat menghindar. Baik, kemudian tadi apa tadi pertama Pak? Oh ya, sutratul imam adalah sutratul makmum. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah ibnu Abbas, beliau pernah datang ya, sholat bersama Nabi SAW dengan membawa keledai jantan yang dia tunggangi. Ketika sudah dekat dengan shaf, maka keledainya itu sudah dilepas untuk makan rumput-rumput yang ada di luar. Kemudian jadi keledainya itu melewati shaf kaum muslimin, bukan shafnya imam ya, melewati shafnya makmum sama keledai itu dituntun, kemudian keledainya dilepas itu. Lalu Ibnu Abbas sholat bersama kaum muslimin, gitu ya. Jadi kaum muslimin tidak mengingkarinya, walam yungkir ahadun alayya, tidak ada seorang pun yang mengingkariku, nggak ada sama sekali. Nah, tidak ada yang mengingkari menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Boleh, tidak masalah. Makanya dari situ para ulama mengatakan sutratul imam adalah sutrahnya makmum. Jadi kalau makmum misalkan ada yang melewati ya sudah, tidak masalah. Jadi kalau kita misalkan kita batal mau melewati orang-orang, tidak masalah. Tapi memang masalahnya adalah mengganggu atau tidak gitu kan. Nah, kadang-kadang anak-anak ada yang lari-lari duduk gitu kan, lari muter-muter. Mungkin dari segi ini sutroh atau tidak itu tidak masalah, tapi dari segi yang lain itu mengganggu atau tidak ya, kita halangi anak-anak supaya tidak lari-lari di depan orang sholat gitu kan ya. Terus ada yang orang ngomong kan sutroh mau bukan itu masalahnya gitu ya, masalahnya lain. Ini masalahnya ini anak lari-lari mengganggu orang sholat. Antum sholat ini lari-lari ya, tenang nggak sholatnya? Tentu nggak tenang jemaah. Baik, ada lagi Pak? Salam. Terkait makam di masjid Ustaz, tidak di samping atau di kanan kiri tapi di depannya, kayak di Masjid Jogo sama di Kebayoran tuh depan makam masjidnya, itu bagaimana Ustaz? Yang kedua, sutra kalau kan anjing hitam, kalau anjingnya nggak hitam gimana Ustaz? Ya. Bagaimana kalau anjing tidak hitam? Karena ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW, anjing hitam itu disebut setan, ya, kalbul akur. Anjing hitam disebut setan. Mabalul aswad wa abyad wa ahmar. Emang kenapa dengan anjing hitam, merah, putih? Maka beliau menjelaskan anjing hitam itu adalah setan. Nah. Jadi kalau masjid tadi ada kuburannya, memang kalau ada masjid yang nggak ada kuburan itu lebih kita pilih ya, mendingan yang nggak ada kuburannya ya. Kadang-kadang itu kuburannya nempel dengan masjidnya, dihalangi, meskipun dihalangi dengan tembok ya. Kalau masjid itu dengan kuburan sudah dipisah dengan tembok, itu sebenarnya sudah nggak masalah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, sudah dipisah. Ini bangunan masjid sudah jelas ya kan, di luar itu ada kuburan. Ada juga yang mensyaratkan kasih jeda, jarak. Jadi antara tembok masjid ada pagar khusus untuk kuburan, sehingga antara keduanya ada jarak gitu ya, yang untuk jalan, untuk saluran air atau apa gitu ya. Nah, itu kalau itu tidak apa-apa. Nah, nggak masalah. Misalkan di samping, ya sebaiknya kalau misalkan ada kuburannya jangan dikasih kaca, kasih tembok aja yang tertutup. Kalau kaca orang mau sholat liatin kuburan kan gitu ya. Jadi sebaiknya di tembok. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu mungkin berkaitan dengan masjid dan
Kuburan. Mana tadi Pak? Pondok Indah. Anak nggak tahu itu ya. Di Cuglo. Ya, yang penting gitu Pak. Kalau dipisah insya Allah tidak masalah. Ada lagi Pak? Ya. Waalaikumsalam. Kita sholat itu kan harus rapat gitu. Ya. Misalkan di dalam saf itu ada anak-anak. Anak-anak itu dia bolak-balik keluar masuk. Kadang dia keluar, kadang dia untuk bagaimana itu. Ya. Saf itu. Baik. Disunnahkan, ya bahkan ada yang mengatakan wajib, yaitu meluruskan dan merapatkan shaf, karena lurus dan rapat itu termasuk kesempurnaan sholat, ya. Jadi pundak diusahakan inilah ya. Di sini kalau sholat itu nempel dengan temannya, meskipun bukan berdesak-desakan sampai gini, enggak, biasa saja jemaah ya. Kaki juga diusahakan bisa nempel. Nah, bagaimana kalau kemudian di antara kita itu ada anak-anak kecil? Maka pertama untuk orang tua, ketika dia bawa anak kecil dari rumah sudah dikondisikan, nanti adik sholat tidak boleh banyak gerak-gerak ya, nggak boleh lari-lari, pindah-pindah tempat, itu pertama. Yang kedua, bisa mencari tempat yang pojok ya, tempat yang pojok yang dia itu di paling pojok sehingga tidak, seandainya masih mondar-mandir, maju mundur, maka tidak memutus shaf. Lalu bagaimana kalau misalkan qadarullah dia misalkan ada di tengah di antara kita, dia keluar masuk, ya insya Allah itu tidak masalah jemaah ya. Insya Allah itu tidak masalah, karena di awal kita memang sudah berusaha merapatkan shaf gitu. Nah, adapun anak ini nanti keluar nanti masuk lagi, insya Allah pahalanya masih tetap ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Meskipun kita puasa, kita masih bisa beraktivitas. Ini wajahnya juga bukan wajah yang ngantuk berat, atau justru kayaknya lebih segeran puasa daripada nggak puasa. Kayaknya kalau nggak puasa ini pada gini ya. Ini ketika puasa lihat seger-seger nih wajahnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga masih bisa ketawa-ketawa jemaah ya. Bukan orang yang loyo. Mungkin loyonya nanti habis zuhur loyonya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.